Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, perkenalkan nama saya Elma Sofiana, NIM 2019-12032. Yang kedua, Arif Fitriyah, NIM 2019-12033. Yang ketiga, Nova Rosalia, NIM 2019-12042. Yang keempat, Nurul Latif Khairunisa, NIM 2019-12047. Yang kelima, Elisa Tiffany, NIM 2019-12050. Yang keenam, Aryani Rica Astuti, NIM 2019-12051. Yang ketujuh, Nadila Nurul Lailita, NIM 2019-12052. Balance Scorecard atau disingkat dengan BSC. BSC adalah sistem manajemen kinerja berbasis strategis yang mengidentifikasi tujuan dan ukuran dalam 4 perspektif. Berbeda di antaranya: 1. Perspektif keuangan, 2. Perspektif pelanggan, 3. Perspektif proses, dan keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pembagian tanggung jawab. 1. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis menambah arah bagi usaha perbaikan dengan cara mengaitkan pertanggungjawaban dengan strategis perusahaan. 2. Sistem dapat mempertahankan perspektif proses dan keuangan yang sudah dikembangkan dalam pendekatan berbasis aktivitas. 3. Menambahkan perspektif pelanggan. 4. Pelajaran dan pertumbuhan infrastruktur. Ada juga perbedaan lainnya. BSC menyebarkan tanggung jawab terhadap keempat perspektif ke seluruh organisasi. Semua individu dalam organisasi dapat memahami strategi organisasi dan mengetahui aktivitas yang menjadi tanggung jawab dengan mendukung pencapaian strateginya. Penentuan ukuran kinerja. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis, berbagai ukuran kinerja diintegrasikan dapat saling konsisten dan mendukung ukuran kinerja, juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan strategi dan tujuan organisasi. Selanjutnya ada perbandingan pembebanan tanggung jawab. Perbandingan pembebanan tanggung jawab ada dua, yaitu pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Yang kedua, pertanggungjawaban berbasis strategis. Yang pertama, pertanggungjawaban berbasis aktivitas, yaitu tidak dikaitkan dengan strategi, efisiensi sistem secara menyeluruh, akuntabilitas tim, perspektif keuangan, dan perspektif proses. Yang kedua, pertanggungjawaban berbasis strategis, yaitu dikaitkan dengan strategi, efisiensi sistem secara menyeluruh, akuntabilitas tim, perspektif keuangan, perspektif proses, perspektif pelanggan, dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya ada perbandingan ukuran kinerja. Ada dua, pertanggungjawaban berbasis aktivitas dan pertanggungjawaban berbasis strategis. Yang pertama, pertanggungjawaban berbasis aktivitas, yaitu standar berorientasi proses dan keuangan, standar nilai tambah, standar dinamis, dan standar optimal. Yang kedua, pertanggungjawaban berbasis strategis, yaitu standar untuk keempat perspektif, digunakan untuk mengkomunikasikan strategi, digunakan untuk membantu menyelaraskan tujuan, dikaitkan dengan strategi dan tujuan, dan yang terakhir, ukuran yang berimbang. Ukuran-ukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan harus saling berimbang dan dikaitkan dengan strategi organisasi. Ukuran berimbang adalah ukuran yang dipilih harus berimbang antara ukuran historis dan ukuran prediksi, antara ukuran objektif dan ukuran subjektif, antara ukuran keuangan dan ukuran non-keuangan, serta antara ukuran eksternal dan ukuran internal. Yang pertama, ukuran LAK adalah ukuran yang menunjukkan hasil usaha yang sudah dilakukan. Yang kedua, ukuran LEAD
adalah faktor yang menentukan kinerja di masa yang akan datang. Yang ketiga, ukuran objektif sudah dikuantifikasi dan diversifikasi. Yang keempat, ukuran subjektif kurang dapat dikuantifikasi dan banyak melibatkan pertimbangan. Yang kelima, ukuran keuangan dinyatakan dalam satuan uang. Yang keenam, ukuran non-keuangan menggunakan satuan non-keuangan. Yang ketujuh, eksternal berhubungan dengan pelanggan dan pemegang saham. Yang kedelapan, ukuran internal berhubungan dengan proses dan kemampuan perusahaan memberikan nilai untuk pelanggan dan pemegang saham. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dalam BSC berkaitan dengan keefektifan dan kelayakan strategi organisasi. BSC digunakan untuk melakukan perubahan melalui evaluasi kerja. Semua itu melalui penetapan pajak yang ketat untuk setiap ukuran kinerja dalam berbagai perspektif. Untuk pertanggungjawaban berbasis aktivitas yaitu pengurangan waktu, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, dan pengurangan tren. Untuk pertanggungjawaban berbasis strategis yaitu pengurangan waktu, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, pengurangan tren, perluasan jumlah ukuran atau metrik, dan target yang ketat untuk keempat perspektif. Pertanggungjawaban berbasis aktivitas. 1. Kinerja dievaluasi berdasar 2 dimensi. 2. Imbalan tim. 3. Peningkatan gaji. 4. Promosi. 5. Bonus bagi laba bagi hasil. Pertanggungjawaban berbasis strategis. 1. Kinerja dievaluasi berdasar 4 dimensi. 2. Imbalan tim. 3. Peningkatan gaji. 4. Promosi. 5. Bonus bagi laba bagi hasil. Kinerja selama periode tertentu dievaluasi dengan membandingkan nilai sesungguhnya berbagai ukuran dengan nilai yang ditargetkan. Terdapat 2 ciri yang dapat dicapai yaitu 1. Ukuran dikaitkan oleh hubungan kausal. 2. Target ditentukan tidak dalam isolasi tetapi melalui konsensus semua pihak dalam organisasi. Pemberian imbalan. Di dalam BSC harus dipertimbangkan 4 dimensi kinerja, tidak hanya 2 dimensi seperti sistem kinerja berbasis aktivitas. Organisasi tidak mungkin mendapat dukungan yang diperlukan terhadap ukuran-ukuran dalam BSC kecuali kompensasi dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang ada di dalamnya, dan kedua, sistem juga mendapat masalah imbalan berdasarkan tim. Konsep dasar Balanced Scorecard. Penerjemahan strategi adalah penentuan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif untuk setiap perspektif, di mana strategi sendiri adalah pengidentifikasian dan penentuan hubungan yang diharapkan oleh manajemen dari keempat perspektif. Proses penerjemahan strategi yaitu visi dari strategi ada keuangan, pelanggan, proses, pembelajaran, dan pertumbuhan. Adapun tujuan-tujuan, ukuran-ukuran, target-target, dan inisiatif-inisiatif. Perspektif keuangan menentukan tujuan kinerja keuangan jangka panjang dan jangka pendek sesuai strategi organisasi dan menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang akan diambil. Sedangkan tujuan dan ukuran perspektif harus dipilih yang bisa mendorong pencapaian hasil-hasil keuangan yang diinginkan. Perspektif keuangan sendiri mempunyai 3 tema yaitu 1. Pertumbuhan pendapat, 2. Pengurangan biaya, 3. Pemanfaatan aset. Yang pertama, pertumbuhan pendapat. Pertumbuhan pendapat bisa dicapai dengan cara dan tujuan strategis harus mencerminkan berbagai kemungkinan. Dengan tujuan meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru, mengembangkan pelanggan dan pasar baru, serta menerapkan strategi penentuan harga jual yang baru.
Jika tujuan sudah disebutkan, maka kemungkinan ukurannya yaitu presentasi pendapatan dari produk baru, persentase pendapatan dari aplikasi baru, persentase pendapatan dari segmen pelanggan dan pasar baru, dan profitabilitas menurut produk dan pelanggan. Yang kedua, pengurangan biaya. Contoh tujuan pengurangan biaya yaitu pengurangan biaya per unit produk, per pelanggan, atau per saluran distribusi. Tujuan pengurangan yang tepat yaitu biaya per unit objek biaya. Yang ketiga, pemanfaatan aset. Ukuran keuangan pemanfaatan aset yang umum digunakan meliputi imbal hasil investasi dan nilai tambah ekonomi. Adapun manajemen risiko, cara mengurangi risiko secara umum yaitu diversifikasi jenis pelanggan, lini produk, dan pemasok. Perspektif, tujuan, dan ukuran pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan sumber pendapatan bagi tujuan keuangan. Sedangkan tujuan dan ukuran pokok adalah tujuan dan ukuran yang umum digunakan oleh organisasi. Terdapat 5 tujuan pokok, yaitu yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan perolehan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan profitabilitas pelanggan. Perspektif proses mencakup identifikasi proses penting yang diperlukan untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Untuk memberikan kerangka yang diperlukan dalam perspektif ini, maka perlu ditentukan rantai nilai proses. Rantai nilai proses terdiri atas 3 proses, yaitu yang pertama, proses inovasi. Tujuan proses inovasi adalah meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan persentase pendapatan dari produk baru, mengurangi waktu untuk mengembangkan produk baru. Ukuran dari proses inovasi adalah produk baru yang sesungguhnya dikembangkan dibandingkan yang direncanakan. Persentase pendapatan dari produk baru, persentase pendapatan dari produk proprietary, perkembangan waktu siklus. Selanjutnya, yang kedua ada proses operasi. Tujuan dari proses operasi adalah meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, dan menurunkan waktu proses. Ukuran kualitas proses meliputi biaya kualitas, output yield, dan persentase unit yang cacat. Ukuran efisiensi proses terutama menyangkut biaya proses dan produktivitas proses. Sedangkan waktu siklus produk merupakan lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output dari sejak saat bahan diterima sampai dengan barang diserahkan ke persediaan barang jadi. Di dalam proses operasi terdapat rumus biaya standar per menit. Biaya standar per menit sama dengan biaya konversi sel dikurangi menit yang tersedia. Yang ketiga ada proses layanan purna jual. Tujuan dari proses layanan purna jual adalah meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi, dan penurunan waktu proses. Kualitas layanan dapat diukur dengan fixed price yield. Efisiensi dapat diukur dengan tren biaya dan ukuran produktivitas. Waktu proses dapat diukur dengan waktu siklus dengan titik awal siklus ditentukan saat menerima aduan pelanggan, dan titik akhir jika masalah pelanggan sudah dapat diatasi. Perspektif, tujuan, dan ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sumber kemampuan yang memungkinkan pencapaian tujuan 3 perspektif lainnya. 3 tujuan utamanya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan. 3 ukuran kemampuan karyawan adalah peringkat kepuasan karyawan, presentasi perputaran karyawan, dan produktivitas karyawan. Yang kedua ada meningkatkan motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan.
Karyawan tidak hanya perlu memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi mereka juga harus memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan keterampilannya secara efisien. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan sistem informasi. Karyawan harus diberikan informasi yang lebih akurat agar mereka dapat memperbaiki proses dan menjalankan proses baru secara efektif. Pengaitan, ukuran, dan strategi. Pengaitan, ukuran, dan strategi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, konsep strategi yang teruji. Dalam hal ini, tujuan konsep strategi yang teruji adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan dari strategi perusahaan. Keterujian strategi dapat dicapai dengan mengajukan satu set hipotesis sebab akibat yang dinyatakan dalam pernyataan. Yang kedua, ada umpan balik strategi. Dengan adanya umpan balik strategi dapat memungkinkan manajer untuk menguji kelayakan karyawan. Berikut ini adalah peta strategi atau contoh strategi yang bisa diujikan. Tujuan-tujuan strategis yang digambarkan pada tabel berikut memiliki ukuran yang terkait, yaitu jam pelatihan, desain ulang proses, waktu siklus, persentase pengiriman tepat waktu, jumlah order berulang, pangsa pasar, pendapatan, biaya, laba, dan nilai pemegang saham. Keselarasan strategis. Dalam melakukan keselarasan yang strategis, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, di antaranya yang pertama, pengkomunikasian strategi. Setelah dikembangkan, tujuan dan ukuran merupakan cara untuk mengartikulasi dan mengkomunikasikan strategi kepada seluruh karyawan maupun manajer. Media yang digunakan seperti video, surat kabar, brosur, dan jaringan komputer perusahaan, sehingga dapat disampaikan secara jelas. Yang kedua, target dan intensif. Setelah adanya pengkomunikasian, ekspektasi target kerja juga harus diperhatikan. Ekspektasi kinerja dapat dikomunikasikan dengan menerapkan nilai target untuk pengukuran yang berhubungan secara perspektif. Selanjutnya yang ketiga ada alokasi sumber daya. Pencapaian target strategi mengharuskan sumber daya dialokasikan ke inisiatif strategi yang bersangkutan. Hal ini membutuhkan dua langkah mendasar, yaitu pertama, organisasi harus menetapkan target strategi yang harus dicapai pada tahun yang akan datang. Yang kedua, proses penganggaran harus dirancang sedemikian rinci guna untuk menyediakan SDA yang dibutuhkan untuk mencapai kemajuan jangka pendek sesuai peta strategi. Berikut ini adalah contoh target dan skema pembobotan. Yang pertama yaitu perspektif keuangan sebesar 25%. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan nilai pemegang saham sebesar 25% dengan ukuran harga saham dengan target peningkatan 50%. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan laba sebesar 25% dengan ukuran laba dan target 100%. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan sebesar 25% dengan ukuran pendapatan dengan target peningkatan 30%. Tujuan yang keempat yaitu menurunkan biaya proses sebesar 25% dengan ukuran biaya dan target penurunan sebesar 20%. Kemudian yang kedua yaitu perspektif pelanggan sebesar 25%. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan pangsa pasar sebesar 25% dengan ukuran pangsa pasar dan target 25%. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan retensi pelanggan sebesar 30% dengan ukuran order berulang dan target 70%. Tujuan yang ketiga yaitu memperbaiki reliabilitas pengiriman sebesar 50% dengan ukuran persentase tepat waktu dan target 100%. Yang ketiga yaitu perspektif proses internal sebesar 25%.
Tujuan yang pertama yaitu memperbaiki waktu siklus sebesar 60% dengan ukuran waktu siklus dengan target 2 hari. Tujuan yang kedua yaitu mendesain ulang proses sebesar 40% dengan ukuran ya atau tidak, target ya. Yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 25%. Tujuan memperbaiki keterampilan karyawan sebesar 100% dengan ukuran jam pelatihan dengan target 30 jam per karyawan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.